Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun dan dimanapun teman-teman JWFA menonton video ini. Nah, untuk video kali ini saya akan tetap membahas tentang dunia perbebekan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa tonton video ini. Dan jangan lupa dukungan untuk channel ini, like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Oke, teman-teman mungkin masih asing ya dengan bapak ini, bapak di sebelah saya. Oke, saya akan perkenalkan dulu. Namanya siapa, Pak? Agung, Mas. Bapak Agung. Bapak Agung ini juga salah satu YouTuber yang sudah besar, teman-teman. Pemula, Mas. Sudah besar, teman-teman. Dan ilmunya juga cukup banyak, tergolong sudah lama di dunia perbebekan ini. Jadi kita mungkin sharing saja ya, Pak. Ngobrol aja ya, ya, ngobrol santai. Tidak usah sepaneng, Pak. Santai aja. Kali ngerokok gitu. Buat nama-nama, Pak. Nanti di sini kita mungkin akan membahas tentang latar belakang beliau, kenapa bisa kok terjun ke dunia bebek, padahal beliau dulu juga pegawai, teman-teman, pegawai di suatu perusahaan. Kenapa dia bisa resign dan memilih ternak bebek ini daripada kerja di kantoran, teman-teman? Nanti kita tanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari Budian Sleman, Jakarta. Dari channel pun juga, Ternak Sukses Channel. Silakan di subscribe ya, teman-teman. Ternak Channel Sukses. Memang saya awalnya itu nggak punya pengalaman di dunia perbebekan. Memang dulu saya kan di perbankan, saya lama di perbankan, di marketing sama analis kredit lah waktu itu. Seiring berkembangnya ya perkembangan zaman lah, pengen punya usaha sendiri, pengen lebih mandiri ya. Betul, pengen punya usaha sendiri. Pertama saya macam-macam usaha telah saya jalankan, terus akhirnya dari ayam, dari jualan jus, akhirnya belajar 2 tahun saya di bebek, dari pembesaran, dari DUD 1 bulan 2 bulan saya jual, terus sambil belajar ke peternak-peternak besar. Dari situ saya nyerap ilmu, ceritanya ya sedikit sebelum saja, sambil buat konten itu Ternak Sukses Channel. Iseng-iseng, Pak, awalnya iseng setiap ada peternak besar saya datangi, alasannya bikin konten tapi pura-puranya ya sambil nyerap ilmu gitu. Ke Mas Rasul, Amarfa mungkin udah pada kenal, Mas Bandaru, Derry, dan banyak sekali yang dari 200 ke 300, 400, bahkan ke ribuan. Gitu kan saya bikin konten sambil saya belajar, intinya gitu, Mas. Terus ini pertama saya pelihara itu dari 50 ekor. 50 ekor, Pak. Itu Agustus 2022 ya. Nah, di situ kan kebutuhan yang tidak bisa dikirim seperti yang masuk sekolah saya jual. Oh iya. Terus masuk lagi November yang kemarin tinggal 30 200 ekor. Alhamdulillah itu produksinya bagus sih. Berapa persen, Pak? Rata-rata 80% sampai 90 pernah menyentuh. Itu saya kan pakai pakan jadi ya. Jadi satu hari itu berapa butir? 100 Per 100-nya 80 butir. 80 butir sampai 90 pernah menyentuh, datanya ada, tercatat ya. Jadi dari situ kenapa kok perkembangan ini selalu saya analisa. Iya, bebeknya masuk, progresnya tiap hari, pakan saya catat, terus telurnya saya catat. Jadi grafiknya itu kan kelihatan tertib. ya, belajar tertib, Mas, belajar disiplin. Dari yang saya alami ya, akhirnya ya cuma ketemu di 3 faktor kalau saya di kandang itu, kandang, pakan, dan bebeknya. Itu kuncinya di situ. Kayak kandang kita harus memikirkan lingkungan juga kan, dampak lingkungan ya, biar tidak mengganggu kanan kiri. Terus ukuran 1 meter persegi idealnya itu kan diisi 3. Iya, Pak, diisi 3 ekor. Itu kan nanti untuk kekeringan kandang. Lebih baiknya itu kan lantai langsung tanah. Makanya ini nggak main sekam.
Oh, langsung tanam 1 meter persegi isi 3. Terus nanti kita juga perhitungkan ini apa oksigen yang dihirup bebek, sirkulasi udara. ya, betul, sirkulasi. Jadi saya pernah menyampaikan di konten saya, maaf ya, Nggak apa-apa Pak, tenang aja. itu ibaratnya kalau kita masuk lift itu loh, masuk lift kalau penuh itu kan kita pengap seperti itu. Makanya kita juga perhitungkan 1 meter persegi isi berapa ton. Tapi yang ini, yang sini, yang di belakang saya itu isi 4. Oh, isi 1 meter 4. persegi isi 4, saya nekat. Tapi saya tetap menjaga di kekeringan tanahnya, seperti saya kasih fiber sinar matahari masuk, tempat minumnya kita bikin tersendiri, jadi bebek tidak basah. Itu dari itu sirkulasi udara kita buat lebih enak sirkulasi udaranya, bebek nyaman. Selalu saya cek jam 1 Malam. 1 siang, 1 siang itu bebek ibaratnya orang Jawa itu megap-megap enggak itu, oh, iya. panasan enggak, Penting ya, suhu panas bagaimana malam hari sebelum bebek masuk. Kandang saya yang baru inilah, yang baru direnovasi kan, saya cek jam 9 malam, jam 10 saya cek dingin enggak, panas enggak, itu saya cek. Makanya ini saya kasih terpal biar untuk mengurangi suhu terlalu dingin. Oh, iya. Jadi kalau panas dapat, sirkulasi udaranya enak, kalau malam ya tidak terlalu dingin. Itu sih, itu dari sisi kandang. Iya Pak. Kalau untuk sisi yang lainnya Pak, Kalau ini bebek, nah ini pemilihan bebek, bibit bebek itu harus tepat, Mas. Kalau saya nyari yang saya juga belum begitu paham benar, paling enggak oh ini umur kisaran segini, nanti bertelurnya itu masih butuh berapa lama lagi. Kita memang dari itu kita terus belajar. Makanya saya nyari referensi setiap mau pembelian bayah atau bebek itu, saya nanya ke peternak senior lah. Saya masih juga banyak belajar dari mentor-mentor saya dan senior-senior ya. Itu kita yang jelas saya nyari yang satu umuran, terus bayahnya yang benar-benar sudah mulai bertelur, sudah matang. Sudah matang. Paling nggak kalau orang Jawa itu udah nyadat gitu loh. Iya Pak. Nyadat itu kan masuk kandang, sudah paginya sudah bertelur 1, 2 itu sudah nyadat. Tinggal nanti ngangkatnya itu enak. Itu dari sisi bayah. Kenapa ke satu umuran? Ya paling enggak tidak terlalu jauh perbedaan. Ya. Kalau dapat yang selisihnya jauh itu repot, nah nanti ya sini udah masuk akhir, sini belum. Tapi kalau satu umuran paling enggak ada yang 5,5 itu kan masih jauh aja. Itu nanti lebih enak bebeknya, kita memanajemen bebeknya lebih enak. Memantaunya lebih gampang. Ya, nah kenapa kan dibuat persekat itu 50 atau lebih bagus itu sebenarnya 25. Jadi kontrol manajemen kandangnya enak juga, gampang. Nah, dari bebeknya, terus nanti kan bebeknya nyaman seperti itu. Jadi pantauannya itu lebih enak. Kalau pakan Pak. Nah ini kalau yang dulu yang 200 ekor itu saya pakai pakan jadi. Saya nggak usah menyebut merek ya. Oh iya. Saya pakai pakan jadi. Inisial aja Pak, inisial. N lah. Oh pakai inisial N. NH bukan Pak? Bagus. Ya, sebenarnya bagus pakan jadi, semua pabrikan itu bagus. Saya tidak di baik pakan pabrikan, pakan home industri atau nyampur sendiri itu semuanya bagus menurut saya. Iya. Karena semua tergantung perlakuan kita ke bebek kita. Makin kita kasih yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Prinsip saya seperti itu. Nah, kenapa yang bebek 200 ekor ini baru 2 minggu masuk kandang? Ini saya juga diskusi terus sama mentor-mentor saya, sama senior-senior saya. Boleh saya sebut Mas Abandaru, Mas Mudo, dan Mas Rian Solo. Ada channelnya nggak Pak itu? Nggak ada. Oh enggak. Itu benar-benar mentor saya. Saya tanya bebek masuk itu gimana Mas? Pakai pakan jadi langsung atau nyampur dulu? Disarankan nyampur dulu. Oh nyampur dulu. Karena usia bebek. Jadi protein itu mengikuti usia bebek. Jadi ibaratnya penyesuaian di bebeknya. Pertama kali masih muda itu kita kasih di 15,5% proteinnya. Kita hitung nasi aking berapa kilo, dedak atau begatul berapa kilo, sentranya berapa kilo. Kalau kemarin saya kasih katul atau dedak itu 2 kilo pagi 2 kilo begatul,
kilo konsentrat 144 ya, kita sebut aja 144. Terus nasi aking sekitar 1 kilo. 1 kilo, saya bagi 2 ya. Terus nanti pelan saya naikinnya saya cuman di nasi aking sama konsentrat. Saya naikin biar proteinnya juga ikut naik perlahan. Itu per 5 hari sampai naikin. Ini sudah 2 minggu ya. 2 minggu ini saya sudah peralihan ke pakan jadi. Sudah mulai Pak? Ya sudah mulai. Ini nasi aking saya kasih setengah kilo, bedanya 1,5, beda atau begatul ya 1,5, konsentratnya setengah kilo. Saya campur dulu pakai air, baru saya kasih pakan jadi, saya taruh di atas. Pakan jadinya berapa gram? Itu 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Jadi ada 2 ember, 1 kilo 1 kilo. Itu per 50 ekor Pak? Per 50 ekor. Per 50 ekor ya teman-teman? Ya, per 50 ekor. Jadi hitungannya per ember berapa kilo Pak? Itu 1,5 sama 4 ya, 4 kilo. Setengah kilo nasi aking, 1,5 begatul, dan 2 ya. 2 terus ininya 2, 4 ya? Berapa? 2 sama 2, 4 kilo. 4 kilo. Ini ternyata masih sisa banyak, nanti kita lihat sore hari. Berarti 8 kilo untuk per 50 ekor ya Pak? Ya, 50 ekor. Tapi kan ini pakan nyampur ya. Oh iya. Nyampur kan biasanya kalau nyampur itu kan rata-rata 16 kilo per 100 ekor. Oh itu iya. 1,6 on kalikan bebek. Itu untuk pakan nyampur. 60 gram per ekor ya? Ya, betul. Kalau yang pakan nyampur, pakan jadi itu kan rata-rata di 1,2, 1,3. Ya, ada 2,3 per ekornya. Itu untuk 1 hari, 1 malam. Oh. Dicampur lanjut itu nanti normalnya itu kan per seminggu ganti porsinya, pakan nyampur dikurangi, pakan jadinya kita naikin jadi 50. Jadi step-stepnya seperti itu. Biar bebek juga adaptasi ya Pak? Ya, itu di pencernaan Mas, pencernaan bebeknya biar tidak kaget, ususnya juga tidak kaget juga. Jadi peralihannya seperti itu, fungsinya seperti itu. Nanti setelah 1 bulan itu sudah full pakan jadi. Tapi ini saya percepat. Saya percepat per 5 hari, nanti kita lihat besok paginya. Ini udah 50-50. Besok pagi kita lihat kalau ada sisa banyak, nanti ya kita tambahi porsi yang dimakan jadi. Pakan jadi. Mereknya M. Mereknya M Pak. Inisialnya teman-teman. Pokok intinya kita kasih yang terbaik buat bebek, pasti hasilnya baik. Betul sekali Pak. Itu sih. Jadi saya cuma mengkondisikan itu Mas, dari kandang, pakan, sama bebeknya. Kalau untuk tempat minum Pak? Tempat minum saya kasih terpisah, jadi bebek tidak mandi lah ibaratnya. Benar kering, nanti itu ember saya rutin setiap 1 minggu sekali saya ganti, saya bersihin. Jadi terkondisi lah kesehatannya. Juga ember tempat makan itu juga saya ganti. Kita ganti rutin tiap minggu sekali, 1 minggu sekali lah. Jadi biar mengurangi ada bakteri itu kan kita tidak kelihatan ya. Jadi kita bersihin, kita rutin dibersihin. Ya ibaratnya kalau kita makan itu kan mosok piring kita nggak pernah dicuci itu kan rasanya piye gitu loh. Nggak nafsu. Selera makan ya Pak, sama aja seperti kita. Ya kita berikan diri kita. Intinya kita ngelar itu aja ya. Kalau di dalam kandang kita nyaman, berarti kan di bebeknya juga nyaman. Itu pernah saya alami yang di kandang yang lama di kandang lebaran. Ya. Saya masuk di kandang itu panas. Bebeknya juga ini Mas pegang itu loh. Kemarin apalagi pas Merapi, meletus, ada gerhana matahari. Oh iya Pak, benar. Warnanya minta ampun, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada angin. Suhu sini itu pernah menyentuh di 37. Ini kan saya pakai termostat. Oh iya. Kipas karena otomatis kan. Kaca 37 waktu itu saya belum ada ini. Terus sampai kipas rumah itu saya masukin ke kandang buat mengurangi itu. Akhirnya saya pasang ini. Itu jadi kelihatan banget antara kandang diinovasi dan sesudah itu kelihatan banget. Jadi nyaman. Tapi saya juga di sini nyaman kok teman-teman. Saya di sini juga nyaman. Untuk baunya juga nggak terasa Pak. Ya. Ini nggak terasa. Ya, kalau beda sama yang kemarin. Iya Pak. Kemarin itu udah memang saya merasakan sendiri lah. Drastis cukup ya. Iya. Alhamdulillah ini
Terkondisi ini kapasitas 500 ya, masing-masing kotak 150, A1 sampai A10 masing-masing dari 50 ekor, dari saya di 200. Kalau ini sudah produksi 30-40, saya masukin lagi. Atau kalau enggak nanti pertengahan Juli saya masukin 150 atau 200. Ditunggu Pak, termasuk Amin. baru, Pak. Amin. Ya intinya ya itu Mas, saya kasih nama A itu ya siapa tahu orang kan boleh mimpi ya, kedepannya punya kandang B sampai D sampai F ya. Harus punya itu Pak, harus punya plan. Mimpi Mas ya, kita mimpi yang penting kalau memang rezeki kita baru dikasih yang kandang A ya disyukuri, tapi kalau punya dikasih rezeki lebih bisa ngembangin ke kondisi ke kandang B, C, D itu ya alhamdulillah kita pelihara dengan baik gitu. Doakan aja. Ditunggu Pak untuk kandang-kandang berikutnya, semoga populasi juga semakin bertambah untuk kandang ini. Oke, untuk kandangnya juga saya kira cukup, sangat-sangat cukup Pak untuk bebek bertelur ini, cukup sangat-sangat luar biasa. Dan paling enggak kita ini Mas, kita perhatikan panasnya masuk ke dalam kandang itu kena. Kalau kemarin kan agak cepat bisa bongkar, terus ini yang kandangnya lama, kandang baru ini saya kondisikan biar panasnya itu masuk, kandangnya tetap kering, bebek nyaman di dalam kandang, enak itu aja. Kalau orang enak berarti bebek enak. Betul. Bebek di dalam kandang enak, dikasih pakan yang enak dan bagus, pasti hasilnya bagus. Intinya seperti itu Mas. Bebek juga bisa berbalas budi ya Pak. Betul. Dan intinya kita gini Mas, apa? Dalam beternak itu ya di sisi lain seperti kandang pakan dan bebeknya itu faktornya juga berpengaruh. Seperti ibaratnya kita manusia ya, saya udah keluarga lah, misalnya lagi jengkel sama orang rumah, marah emosi, itu jangan sekali-sekali masuk ke kandang. Kenapa Pak? Ya nanti bebeknya geser Mas, rewel. Mungkin tekanan batin ya, ada ikatan batin ya, sama bebek itu bebeknya. sensitif, bebek itu sensitif. Dan setiap perubahan apapun pasti akan berpengaruh seperti pembuatan kandang, terus itu jelas berpengaruh. Orang masuk ke kandang itu berpengaruh, terutama ngasih pakan itu tidak boleh gonta-ganti. Oh, orangnya Pak? Ya, ngambil telur, pakan tidak boleh gonta-ganti. Kita lagi ada masalah di rumah, hatinya sumpek atau lagi marah, pengennya nurunin dan ayam masuk kandang, kalau bebeknya yang ini bermasalah. Oh, lebih baik ngangkring aja. Ngangkring di luar, jangan masuk kandang. Gitu sih. Biar nyaman ya saya kasih radio. Oh, radio. Musik berarti Pak? Ya biar dangdutan itulah. Biar sama-sama jogetan ya Pak. Dangdutan. Oke Pak. Jadi tidak kagetan. Seperti itu. Stres ya Pak? Iya Mas. Jadi di dalam kandang kita usahakan kita itu happy loh. Walaupun bebek itu sensitif. Bebek itu tahu kita lagi ngerundul, lagi pikiran sumpek masuk kandang itu bebeknya juga. Ya kita buat ayam dan jangan pernah sekali-sekali itu orang Jawa itu musok itu apa ya? Buru-buru biar bebek cepat bertelur. Misalnya usah besok mau belajar, mau kebutuhan saya buat bayar anak sekolah misalnya. Kalau ini telurnya cuma sedikit barangnya drop itu jangan pernah sekali-kali dalam benak kita itu seperti itu. Ya, diloske saja. Nanti masalah rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Itu ada itu aja. Mungkin cukup sekian Pak. Kita sharing-sharingnya nanti kita lanjut lagi di next video. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk peternak yang lainnya yang masih ragu-ragu Pak untuk mencoba, karena banyak anak muda yang gengsi Pak untuk ternak bebek itu Pak, karena mungkin di benaknya bau, kotor, nggak steril atau jijik Pak, mungkin begitu. Yang jelas masukannya, jangan pernah takut dalam memulai sebuah usaha. Kita belajar itu sebuah kegagalan itu tidak harus dari diri kita, tapi kegagalan dari orang lain itu bisa menjadi ilmu kita. Jangan takut untuk memulai berusaha. Intinya kalau dalam ternak bebek, yaitu kandang diperhatikan, bebeknya pemilihan di awal yang bagus, dan pakannya juga harus kita perhitungkan. Dan itu
Dan apa yang kita kasih yang terbaik buat bebek, pasti hasilnya akan baik, itu aja. Dan kita perhatikan terus, kalau saya manajemen di dalam kandang seperti pencatatan dan progres telurnya selalu saya catat. Nanti kan ketahuan ini ada masalah apa, mungkin perlu dikasih vitamin atau apa, itu perlu diperhatikan sehingga progresnya kita tahu ada yang rontok atau enggak, ada yang sakit atau enggak, seperti itu. Jadi sekali lagi saya juga masih banyak belajar dari peternak senior. Intinya dalam berternak atau di bidang apapun, kita jangan malu, jangan takut untuk terus belajar dari siapapun, dari media sosial maupun lebih bagus itu terjun langsung ke peternak dan sudah berpengalaman. Lalu kalau kita WA ya kita hubungi beliau, mentor-mentor kita peternak senior, kita tanya ini ada ini, karena ilmu itu terus berkembang, Mas. Saya tiap hari pasti diskusi sama mentor-mentor saya, sama peternak senior yang di sekitar saya, pasti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk tanya jawab atau sharing-sharing kita bersama Pak Agung dari channel Ternak Sukses Channel. Ternak Sukses Channel. Jangan lupa subscribe teman-teman, oke? Mungkin cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih sekali atas waktunya Pak, karena sudah meluangkan waktunya untuk kita Joyfam berkunjung di kandang ini. Nanti jangan kita main ke siap. Joyfam. Ditunggu Pak, kedatangannya sangat ditunggu. Oke? Cukup sekian teman-teman.